Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas materi tentang sistem reproduksi pada manusia. Nah, pada hari ini, kita akan membahas materi baru, yaitu sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Yuk, kita belajar. Sistem perkembangbiakan pada tumbuhan yang akan kita pelajari meliputi perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae, perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae, perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan paku, serta teknologi reproduksi pada tumbuhan. Tumbuhan Angiospermae adalah tumbuhan berbiji tertutup. Mengapa dikatakan berbiji tertutup? Karena bijinya selalu diselubungi oleh suatu badan yang berasal dari daun-daun buah, yang disebut dengan bakal buah. Tumbuhan Angiospermae akan mengalami perkembangbiakan secara vegetatif dan perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara vegetatif dikelompokkan menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangbiakan secara vegetatif yaitu perkembangbiakan yang terjadi tanpa disertai pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, atau secara kata lain yaitu tidak melalui proses perkawinan. Nah, hasil keturunan yang dihasilkan dari perkembangbiakan vegetatif ini akan memiliki sifat atau karakter yang sama dengan sifat induknya. Perkembangbiakan vegetatif yang pertama yaitu vegetatif alami. Vegetatif alami adalah perkembangbiakan yang terjadi secara alami tanpa bantuan dari manusia. Contoh perkembangbiakan vegetatif alami yang pertama adalah rizoma. Rizoma atau akar tinggal adalah bagian batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Batang tersebut berruas-ruas dan tumbuh mendatar. Nah, dari ruas-ruas inilah akan tumbuh akar dan akan terbentuk tunas yang nantinya tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan rizoma adalah jahe, lengkuas, dan temulawak. Yang kedua yaitu geragi atau stolon. Geragi adalah batang yang merambat di atas tanah. Geragi tersusun atas ruas-ruas, di mana tiap ruas yang menempel pada tanah akan membentuk akar dan tumbuh tunas baru sebagai calon tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi atau stolon adalah stroberi dan pegagan. Yang ketiga yaitu umbi lapis. Umbi lapis merupakan umbi yang tersusun atas lapisan-lapisan yang membungkus bagian yang disebut dengan cakram. Dari cakram inilah nantinya muncul individu baru sebagai keturunannya. Contoh tumbuhan yang membentuk umbi lapis adalah bawang merah dan bawang bombay. Contoh perkembangbiakan vegetatif alami yang keempat yaitu umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dengan ujung menggelembung. Ujung tersebut berkembang menjadi umbi yang berfungsi sebagai cadangan makanan bagi tumbuhan. Nah, jika umbi ini ditanam, maka akan membentuk mata tunas, kemudian tumbuh akar, batang, serta daun, sehingga menghasilkan tumbuhan baru. Contoh perkembangbiakan vegetatif alami yang kelima yaitu kuncup adventif daun. Tunas daun atau kuncup adventif daun adalah daun yang pada tepinya ditumbuhi akar atau tunas yang terdapat pada tepi dan tumbuh di daun. Tunas akan berkembang biak dan menghasilkan tumbuhan baru jika ditanam sesuai dengan tempatnya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan kuncup adventif daun yaitu cocor bebek. Sudah dijelaskan di awal bahwa perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi secara alami maupun secara buatan. Perkembangbiakan vegetatif secara buatan yaitu perkembangbiakan yang terjadi karena adanya campur tangan dari manusia. Contoh perkembangbiakan vegetatif buatan yang pertama yaitu mencangkok. Mencangkok adalah salah satu usaha untuk mengembangbiakan tumbuhan dengan memakai cara membuat suatu akar baru di bagian batang tumbuhan tersebut. Di bawah ini merupakan tahapan dari proses mencangkok. Yang pertama, memberi tanda pada bagian yang akan dicangkok, lalu membuat sayatan melingkar. Setelah itu, hilangkan lendir dan kambium, kemudian keringkan selama 2-5 hari. Tutup sayatan dengan campuran tanah dan pupuk, lalu bungkus dengan plastik atau sabut kelapa. Sirami secara teratur sampai tumbuh akar yang cukup banyak. Kemudian potong ranting dan siap ditanam.
Perkembangbiakan vegetatif buatan yang kedua yaitu merunduk. Merunduk adalah salah satu bentuk perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan bercabang panjang dengan cara merunduknya ke tanah agar batang tanaman yang merunduk dapat berkembang biak. Merunduk dapat dilakukan dengan cara memilih terlebih dahulu bagian batang yang cukup tua dan lentur, kemudian kerat sedikit bagian tersebut. Runduklah dan benamkan bagian batang yang telah dikerat tersebut ke dalam tanah, kemudian siram secara teratur. Setelah tumbuh akar, pisahkan batang tersebut untuk ditanam sebagai tanaman baru. Perkembangbiakan vegetatif buatan yang ketiga yaitu stek. Stek adalah cara perkembangbiakan vegetatif dengan memotong suatu bagian tanaman dan kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru. Cara menstek adalah memotong bagian batang secara meruncing, kemudian menancapkannya ke dalam tanah. Selang beberapa hari kemudian, potongan tersebut mampu menumbuhkan akar dan tunas baru. Demikian materi kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat, karena tidak ada orang hebat yang malas untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.